Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Sungguh Engkau Bapa yang mulia dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan setiap kehidupan kami. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari
awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Tidak ada salahnya
Engkau Bapa yang setia. Sampai akhir hidup kami ya Tuhan, kami mau terus mengikuti Engkau. Engkau yang sempurnakan hidup kami, Engkau yang layakan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Hosana, 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 Hosana. Saya minta perkenan Pak Andi, Bu Hana untuk kami doakan bersama-sama. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Berapa bulan? Ya. Bapa, sungguh merupakan anugerah yang besar. Engkau yang memberikan keluarga, Engkau yang memberikan orang-orang yang kami kasihi. Begitu juga dengan pasangan anak-anak-Mu ini, Andi dan Hana, yang sudah bulan yang kelima Engkau berikan anggota keluarga baru dalam kandungan. Bapa, jemaat-Mu akan mengarahkan tangan kepada pasangan ini. Berkati mereka, berkati suami istri dan anaknya ini ya Bapa. Baik anaknya yang sudah berada dalam pertumbuhan untuk Yafet, tetapi juga yang dalam kandungan. Bapak berkati, Engkau tidak menegakan, karena Engkau orang tua kami. Silahkan Engkau yang menjamah pasangan ini Tuhan. Berikan metera yang berasal dari Roh-Mu yang kudus. Jauhkan dari gangguan roh-roh jahat, jauhkan dari jangkauan roh-roh setan. Tetapi Engkau memeteraikan ibu dan anak dan ayahnya ya Bapa, di dalam tangan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga anak ini boleh bertumbuh dan akan lahir tiba pada waktunya di dalam pengawalan-Mu. Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan, keperkasaan, bahkan Kau sudah mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan dari keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Andi dalam pekerjaan, berkati ia sebagai kepala rumah tangga, ia akan pasti bertumbuh di dalam Roh-Mu yang kudus. Berkati Ibu Hana di dalam tangan kasih setia-Mu, jauhkan dari segala macam penggodaan, karena segala hal yang indah sudah Engkau persiapkan. Hal yang baru yang belum pernah mereka lihat, Engkau sudah sediakan untuk keluarga ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Beberapa dari saudara kita masih berkunjung kepada Sanak Family, terutama yang ada di luar kota, karena memanfaatkan libur, sehingga keluarga, family sungguh-sungguh adalah berkat Tuhan yang sangat berharga. Saudara, ada saatnya kita bertemu dengan keluarga-keluarga Sanak Family, tetapi juga ada saatnya waktu dibatasi dalam tahun, karena umur kita senantiasa bertambah, sehingga pertemuan dan pergaulan dengan Sanak Family juga dibatasi. Saudara, kita akan lihat bersama-sama mengenai apa yang terbatas itu, yaitu tahun-tahun yang dituangkan dalam judul Muda Menjadi Tua. Nah, tidak ada yang di sini semakin muda, awet muda boleh, tetapi saudara, toh kenyataannya semua bertumbuh. Didasarkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18, satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Yohanes pasal 21 ayat 18. Siap saudara, karena inilah bagian dari perkataan Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lihat saudara, ada perubahan kondisi dan situasi. Ada perubahan yang dialami oleh semua kepunyaan Tuhan, di mana sudah diplot dalam kehidupan, perjalanan kehidupan ini, di mana ada saat-saat anak yang lahir di muka bumi mengalami pertumbuhan, sebagaimana saudara-saudara dan saya ada masa
ketika sudah lahir menonjol sekali masa yang namanya masa oral. Saya ingat waktu anak kami masih masa oral beberapa bulan, jarinya masuk terus ke mulut. Kalau enggak ada kempongan, ya jari, terutama jari jempol sampai pingget saudara basah oleh air liur, dikulum terus gantian kiri kanan, kempongnya hilang, bingung di mana, ya baru dicuci, tiap hari harus dicuci. Kenapa? Ya anak kecil memperoleh kepuasan memang dari mengulum-ngulum, jadi alatnya adalah mulut, maka kemudian disebut sebagai masa oral, karena oral itu menunjuk ke mulut. Pernah saya coba ketika tidak sedang menyusu, saudara, kemudian jempol saya yang maju dan kemudian langsung disambut, karena dengan mengulum itu memperoleh rasa aman, rasa disertai, rasa didampingi, rasa tentram, hatinya semeleh. Itu kebutuhan dari dalam, dan memang sudah dirancang oleh Tuhan. Kita semua juga sudah mengalami seperti itu, entah pakai kempong, pakai dot. Selain menyusu, ya dari mamahnya. Jadi jangan dikira bahwa bayi menyusu itu cuma untuk diberi pasokan ASI semata, tidak, tetapi juga memasok kebutuhan anak untuk memperoleh rasa aman, rasa disertai, yaitu kebutuhan psikisnya, kebutuhan kejiwaannya. Bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan beberapa kali pasti mengenal hal itu, karena kita sendiri juga mengalami meskipun lupa. Saudara, itu khas. Nah, tidak untuk seterusnya untuk mengulum-ngulum masa oral, tetapi kemudian juga muncul masa oral yang egosentrisme, di mana yang penting rasa senang, rasa kenyang. Sehingga kalau menangis itu tidak pernah menangisi karena keprihatinan orang tua, tidak pernah menangisi karena desanya atau kotanya sedang mengalami keprihatinan, tidak pernah kepedulian itu ada. Tetapi apa, kalau menangis itu karena dirinya sendiri digigit nyamuk, ingin nyamuknya supaya dienyahkan, ingin tidur kok terganggu, menangis. Jadi tangisnya karena persoalan ada pada dirinya. Jadi yang dipentingkan adalah diri sendiri. Itu khas masa bayi, ada egosentrisme. Entah dunia sedang banjir atau sedang mengalami bencana, tidak peduli, pokoknya apa, diriku senang, digendong mama, ya ada yang menyertai, perutnya kenyang, lalu sudah beres. Itu egosentrisme seperti itu, khas masa bayi. Terus bertumbuh lagi, ada masa menjelajah, wah sudah bisa kesana kemari. Dan ibu-ibu mungkin ingat itu umur berapa putranya masing-masing mulai bereksplorasi, menjelajah, ya menggunakan siku, menggunakan tangannya, umumnya merangkak. Saya sama istri mencatat bahwa anak kami tidak pernah mengalami masa merangkak, karena merangkak itu berjalan memakai lutut dengan telapak tangan, dia tidak melalui fase itu, tetapi perutnya yang dipakai berjalan dengan siku, jadi seperti tentara yang merayap. Nah kemudian baru berdiri, saudara. Ya memang keunikan dari individu, saudara, mulai eksplorasi, mengenal ruangan-ruangan, mengenal ini apa, itu apa, dari mendengarkan, melihat, jadi yang visual maupun yang audible, yang didengar telinga maupun sentuhan, lalu dimasukkan dalam memori, dan memorinya seperti kertas tisu yang kalau kena basah sedikit saja dia mencatat, menyerap dan ingat sampai lama, seperti kertas tisu, saudara, memorinya itu. Dan kemudian cara berpikirnya, cara berpikir yang serba konkret. Jadi apa itu fakta, apa itu realitas, ya yang bisa dilihat, bisa didengar. Jadi belum sampai kepada hal-hal abstrak, saudara, tetapi apa yang bisa dilihat, dipegang, dirasakan, itu hal konkret. Terus meningkat lagi ke masa sosialisasi, mungkin diberi adik, ya sehingga dia harus berbagi, meskipun mungkin sempat konflik, lo kok papa mamahnya memberi perhatian ke si kecil, sehingga jatah saya
dapat perhatian lalu berkurang, dosisnya berkurang karena harus berbagi dengan adiknya atau dengan tetangga dan seterusnya, tapi lalu belajar untuk bergaul, bagaimana memberi, berbagi meskipun itu melalui benturan, konflik dan seterusnya. Saudara, berebut mainan, berebut perhatian, itu memang alami. Masa sosialisasi apalagi mulai disekolahkan, di playgroup dan seterusnya, mulai mengenal bahwa oh ternyata tidak ada yang persis seperti saya, itu punya karakter seperti ini, punya ciri-ciri seperti ini, dan dia dipaksa untuk belajar bergaul. Meskipun sosialisasi pertama adalah dengan mamah papahnya, saudara, terus meningkat ke masa analitik, bereksperimen, sehingga melihat ini dan itu, lalu oh ini kalau diginikan jadinya seperti ini, oh ini rumput kalau dicabut jadinya layu. Lalu dia mulai mencoba-coba, bereksperimen dengan tubuhnya sendiri, dengan benda-benda di sekitarnya, dengan hewan. Oh ini kalau saya cubit nangis, marah kucingnya, anjingnya. Mulai bereksperimen dan menganalisis karena sudah makin bertumbuh, saudara, kemampuan otak kiri dan kanannya. Ada hal-hal yang bersifat seni, ya mendengarkan, tapi juga ada hal-hal yang kognitif, menghitung dan seterusnya. Nah terus lalu muncul, terus bertumbuh dalam pertumbuhan untuk mencetak sesuatu yang membuat puas, yaitu prestasi. Menumpuk, membuat dari pasir, wah puas ya, lalu diperlihatkan ke ayah ibunya, saya bisa bikin rumah dari pasir, bisa menyusun mainan-mainan puzzle, dirangkai-rangkai jadi gambar, diobrak-abrik lagi lalu dibuat menjadi prestasi. Oh saya bisa bergaul dengan binatang, ya ada prestasi-prestasi yang dicetak. Muncul lagi, saudara, masa berikutnya yang sangat normal, kita pun juga mengalami, mulai pertumbuhan ego itu mencuat. Pada saat muncul ego itu mencuat, saudara, maka sulit diatur, ya sulit diatur. Mungkin saudara kita sendiri juga mengenal masa-masa seperti itu, maunya ke sana, tetapi dilarang, itu bahaya. Mulai ya keputusan-keputusan diambil oleh dirinya sendiri, beberapa diantaranya diizinkan, tetapi juga ada 1, 2, 3 hal yang disebut tidak boleh, berbahaya, dilarang. Tetapi saudara di situ kemudian mulai memanage egonya, ini yang bisa saya turuti, ini yang tidak boleh. Keakuannya muncul, aku ingin ini, aku ingin itu, sudah mulai muncul, saudara. Ya, terus masa berikutnya pertumbuhan ego itu membentuk kemandirian secara terbatas. Ya, oh ternyata saya bisa mandi sendiri bersih di bagian belakang. Ada orang yang sudah semakin dewasa, umur 40, tidak bisa mencuci, menyabun punggungnya sendiri, tidak mau cari akal sikat atau apa, saudara, itu telat sungguh. Tetapi masa kecil normal, wah saya bisa, tidak dimandikan itu punggungnya yang berminyak, ya saudara, aku bisa menyabun, aku bisa membantu orang tua bahkan. Nah ada prestasi-prestasi, kemudian mulai sadar tanpa dibantu pun beberapa hal saya bisa kerjakan. Prestasi-prestasi dibangun pada masa kecil itu, saudara. Lalu masuklah hal baru, yaitu abstraksi. Dia mulai bertanya, engkong emak meninggal katanya ke surga. Lah kalau ke surga kenapa kok dibawa ke kuburan? Lalu gimana yang menjelaskan? Repot ya saudara, karena pertanyaannya sudah mulai, apa itu surga? Pergi ke surga sama Tuhan Yesus, kok jenazahnya dibawa ke kuburan? Mulai hal-hal abstrak. Surga itu di mana? Fotonya mana? Ya, lalu kalau tidak ada fotonya, bagaimana aku bisa memahami? Mulai abstrak, hal-hal abstrak, mentalitas, yaitu apa itu ketulusan, apa itu kejujuran, apa itu kasih. Saudara, hal-hal abstrak yang kemudian mulai diolah. Itu kita semua, anak-anak saudara juga mengalami hal yang seperti itu. Orang tua yang baik pasti mendampingi
Meskipun sukar, beberapa hal tidak bisa dijawab, memang tidak semua hal bisa dijawab. Tetapi dengan pertolongan Tuhan perlahan-lahan anak kemudian mulai tumbuh. Terus profesi karir dipilih, sekolah lulus, mahasiswa lulus. Oh, kemudian mulai menemukan potensiku di sini, bakatku di sini. Tuhan kasih talenta ini, saya harus menggeluti ya jurusan yang memang Tuhan berikan. Jadi terlambat sekali kalau sudah umur 45 masih juga mencari dan bingung. Saya ini ya punya profesi karir apa, masih pindah-pindah dan mencari. Jangan saudara, ya normalnya memang pada masa muda usia 25, 26 sampai 30 menemukan apa itu yang harus digeluti, yang memang Tuhan berikan, dipercayakan kepada kita untuk digeluti. Sudah menemukan saudara, lalu dipilih, ditekuni menjadi profesi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat halaman yang berikut di sini. Firman Tuhan katakan kepada salah seorang muridnya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Paskah, beliau mengambil 40 hari lamanya tidak tergesa-gesa untuk pulang ke surga, tapi 40 hari itu berkeliling besuk, perkunjungan pastoral. Beliau tidak tergesa-gesa karena ada banyak sekali pesan yang ditinggalkan, yang dikaitkan, ditempelkan pada murid-murid supaya lekat. Dan salah satu di antaranya adalah konsep dan prinsip mengenai perjalanan hidup muda menjadi tua. Dan bacaan kita tadi menyebut tentang bagaimana ia konfrontasi bertemu langsung dengan Simon Kefas, yaitu Petrus. Dipanggil dia, saudara. Ketika ditanting sampai 3 kali berturut-turut, ditanya, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau agape kepadaku, dengan kasih yang ilahi. Dia kerepotan menjawab, diulang lagi, apa engkau agape kepadaku. Diulang yang kedua, dia menjawab iya, tetapi iyanya dengan berkelit, aku filia kepadamu, bukan agape, karena tingkatan filia adalah kasih yang terlalu umum. Diulang yang ketiga, tapi tingkat pertanyaannya diturunkan, bukan apa engkau agape kepadaku, tapi apakah engkau filia kepadaku. Simon sedih, dan engkau tahu segala sesuatu mengenai saya filia kepadamu. Kasih yang tingkatannya kasih secara umum. Saudara, Tuhan berpesan, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kemudian ada bagian yang juga menjadi percakapan pastoral, percakapan pengembalaan, yaitu Tuhan memberitahukan mengenai durasi masa kehidupan di mana ada perubahan. Ketika engkau masih muda, saudara, ini juga berlaku buat saudara dan saya. Ketika masih muda, masa kanak-kanak sampai dengan, nah mudanya itu sampai usia berapa di sini memang satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Ketika masih muda engkau mengikat pinggangmu pakai sabuk, saudara, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Artinya masih bisa mengejar secara alami apa yang dicita-citakan, apa yang sudah dipatok secara alami. Tadi saya terangkan masa oral, masa ini dan seterusnya, saudara, sampai cita-cita itu dikejar, kuliah selesai, profesinya ini dan itu dikejar, sangat alami, sangat wajar, sangat manusiawi. Mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Itu cita-cita saudara dan saya. Dan itu adalah satu hal yang alami, saudara. Suburnya pertumbuhan ego, kemandirian, keleluasaan itu mencuat ada saat dimana kita, mungkin adik-adik dan anak-anak, orang-orang muda ini sedang kejar. Tetapi saudara, tidak untuk seterusnya. Lihat bahwa kemudian halaman yang berikut, saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang namanya Nabi Elisa. Siapa Nabi Elisa? Bukan kemudian mendadak dia jadi nabi, profetik memberitakan tentang nubuat-nubuat. Tidak, masa mudanya adalah petani, farmer, ya, petani. Itu adalah kehidupannya selaku manusia yang mengejar dan menekuni profesinya sebagai petani. Terus bawahnya Nabi Amos, bukan langsung jadi nabi mendadak, tidak, tetapi dia adalah dulunya peternak domba.
Jadi hafal dengan bermacam-macam ternak ini. Lalu dia juga pemungut buah ara, punya nilai ekonomis untuk menghidupi keluarganya, peternak, pemungut buah ara. Tetapi Tuhan panggil menjadi seorang yang harus memberitakan nubuat, profetik, menjadi seorang profetas atau nabi. Terus ada lagi Yakobus, Yohanes, Petrus. Dalam perjanjian baru mereka adalah nelayan, dunianya ikan, jaring, jala, perahu, saudara, lautan. Dan mereka hafal jam berapa lautnya pasang, jam berapa laut itu surut, kapan, jam berapa kira-kira paling menguntungkan untuk cari ikan. Tapi kemudian 3 orang bersaudara ini dipanggil oleh Tuhan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan lagi menjala ikan, tapi menjaring orang, dihantar, dibawa kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada masa di mana orang-orang dipanggil menurut pilihan Tuhan, yang semula alami mengejar cita-citanya sendiri, tumbuh secara alamiah, tetapi toh akan sampai pada suatu saat Tuhan menunjukkan begitu jelas, ini loh kehendakku yang harus jadi dalam hidupmu. Ada di sini mungkin dalam ruangan yang sudah mulai dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Di sini aku memanggil kamu, engkau harus tekuni karena ini panggilan buat engkau. Terus apa betul toh Tuhan? Apa betul? Saya mengenal seseorang, saudara, yang dulu bekerja, tidak saya sebut nama, di tempat yang jauh, sudah puluhan tahun tidak ketemu. Dia ya karena bisnis keluarga sehingga punya dealer itu sepeda motor, tidak saya sebut namanya, cukup laris. Tidak ada orang tidak butuh sepeda motor, ada saja ya. Mulai rame sampai dengan sepi, sepi pun sepi dalam tanda petik, karena ya orang beli cash ataupun kredit selalu ada, kantongnya tidak pernah kosong. Orang ini secara ekonomis berkecukupan, tapi hatinya gelisah. Dia tidak sadar secara cepat kok gelisah terus. Dia pelayanan secara terbatas, ya main bass. Tapi kemudian dia lebih mantap kalau dijadwal memimpin pujian. Suara tidak sangat bagus, tetapi penghayatannya luar biasa. Gelisah. Lalu lama-lama ya dia tanya sama Tuhan, tidak langsung dijawab, ini ada apa toh Tuhan? Ya, Tuhan kok diam saja, ini ada apa dengan hatiku yang gelisah? Terus 2-3 kali sampai doa puasa, dan Tuhan bicara, kamu kupanggil menjadi seorang gembala jemaat, untuk menggembalakan suatu jemaat kepunyaanku. Kaget tuh saudara, ya saya tidak punya bekal apa-apa, sekolah teologi tidak pernah, sekolah Alkitab tidak pernah. Dia gelisah, ini mungkin cuma perasaanku sendiri. Ya, dia mengalami hal yang seperti itu. Tapi kemudian dari beberapa kebaktian, ayo maju beberapa orang di mana hamba Tuhan tamu tidak kenal siapa-siapa yang hadir, mau didoakan, ternyata begitu giliran dia didoakan, tumpangi kepalanya, kok perkataan hamba Tuhan tamu yang sama sekali tidak kenal dia itu mengatakan hal yang profetis, engkau dipanggil untuk melayani lebih sebagai seorang gembala jemaat. Kaget, lu kok cocok? Ya, lain kali dia masih meragukan, ini kebetulan. Ternyata ada lagi tamu seperti itu yang tidak kenal dia. Ada peneguhan kedua, sampai peneguhan ketiga dia baru yakin bahwa memang kemudian dia lepas itu tadi dealernya, saudara. Secara ekonomi sempat takut, lah nanti saya makan dari mana? Itu sudah cukup menjanjikan, ya masuk banyak income, saudara. Tapi panggilan Tuhan itu membuat dia gelisah, tidak bisa dia stop. Kemudian melalui suatu jalan dengan family, sungguh-sungguh menjadi gembala jemaat, tapi jauh tempatnya, keluar dari pulau ini. Sungguh-sungguh satu panggilan. Lalu dia ingat akan Petrus itu, profesinya nelayan. Dia bisa hasilkan uang dari jual ikan, tapi dia harus tinggalkan, dan dia kemudian saudara menjadi penjala ikan.
menjadi penjala manusia, ya, semula menjadi penjala ikan. Melalui satu pergumulan yang memang butuh satu peneguhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sendiri juga mengalami hal yang seperti itu, bukan hal yang mudah. Saya sendiri juga punya cita-cita pada masa kecil, mengalami semua fase tadi yang saya jelaskan, dari anak-anak sampai kemudian tumbuh, dan pada masa remaja sudah punya bayangan, oh nanti profesi saya tidak jauh dari yang saya bayangkan ini, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Pasti profesi saya tidak jauh dari studio, ada meja besar, ada cat-cat minyak, cat air, ada kanvas, ya, melukis, semua yang ada hubungannya dengan gambar, fotografi, gaun perempuan, lalu ada pensil-pensil, ini model seperti ini. Sudah menikah dengan orang yang sekarang jadi istri saya, masih saudara, sampai sempat saya buatkan desain, ya, baju ini melengkung begini, lancip begitu, warnanya ini biru, lempar ke tukang jahitnya, ini desain dari mana? Ya, istri saya cuma ketawa, dari suami. Oh, lalu dibuat jadi, saudara. Tapi sekarang tidak cukup karena badannya melebar, ya, usia 56 dia cari, mana bajuku yang gua rancangi mas kok hilang. Ya sudah, enggak apa-apa saudara, tidak hilang, itu sudah sempat menikah, tapi kemudian mengalami pergumulan 14 tahun menjadi guru di SMA, terus 10 tahun menjadi dosen, sampai ketemu dengan orang yang jadi istri saya itu. Tuhan arahkan, tapi istri masih ragu-ragu, saya juga ragu-ragu. Engkau harus melayani, mendampingi, mendoakan, pakai hati terhadap jemaat kepunyaanku ini. Di mana Tuhan? Ya, terus mulai bertahap dibukakan. Ini di satu tempat di mana hamba-hamba Tuhan kalau dijadwal nolak, oh jalannya rusak, go to hell, ya dilempar ke orang lain. Hamba Tuhan dikirim lagi, tidak mau, ya. 2-3 jam aja kok enggak mau. Saya berkata, Tuhan di mana? Hamba-hamba Tuhan enggak mau, saya mau. Jalannya tidak seperti ini, saudara. Dulu kalau Solo Purwodadi itu lubangnya ada kebo tidur aja tidak kelihatan. Terus antri memperbaiki, nyemen jalan 1 tahun lebih enggak jadi-jadi. Ya, belum kalau ban bocor malam hari jam 11, jam 10, didongkrak, mobilnya malah ambruk, dongkraknya tidak kuat karena bergoyang. Ya, sempat aduh kok seperti ini, tapi Tuhan panggil. Pernah seseorang menawari di tempat kota lain, di kota besar, saya konfirmasi sama Tuhan, bukan itu, ya. Tapi di sini istri sempat ragu-ragu, minta konfirmasi lagi sama Tuhan. Dan sampai sekarang ini saudara, kami terus bertekun apapun yang terjadi, karena itulah panggilan Tuhan. Tidak pernah saya bayangkan saudara, karena dulu saya melamar 2 kali, satu ke sekolah SMA diterima, satu lagi melamar di perguruan tinggi juga diterima, jadi guru, tapi sore menjadi dosen, tapi jadi pendeta tidak ada yang namanya melamar. Saudara tahu pernah ada orang melamar jadi pendeta nulis? Tidak pernah, ya, tapi Tuhan panggil. Dan itu melalui sesuatu proses. Nah, Elisa, Amos, Yakobus, Elisa malah sempat balok kayu yang dipakai untuk meluku itu, menggaruk tanah. Itu dibakar, dipotong-potong, kemudian dijadikan kayu bakar untuk ngobori, saudara, menjadikan api untuk sapi yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Lihat yang berikutnya lagi. Ketaatan itu berjalan harus diakhiri dengan epik. Nah, saya tidak menyalahkan kalau saudara diantaranya di sini beberapa ada yang usia 16, 17, ada yang 25. Kejarlah cita-cita itu bersama dengan Tuhan. Tapi saatnya Tuhan akan tunjukkan lebih spesifik lagi. Entah caranya bagaimana, saya juga tidak tahu. Engkau harus bergumul dengan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan tunjukkan untuk harus ditekuni, ya, yang tidak semata-mata itu kejar prestasi, cita-citaku sendiri, ya, impian-impianku sendiri, tetapi Tuhan mau tunjukkan ini loh caranya seperti ini. Akan tiba sampai kepada saat seperti Petrus dipanggil
Ayat 21 ayat 18b. Jika engkau sudah menjadi tua di sini juga relatif. Umur berapa engkau akan mengulurkan tanganmu. Ini tanda berserah. Ya, sudah bukan begini lagi mengejar cita-citaku sendiri. Saudara mungkin mulai mengevaluasi siapa yang punya rencana. Apakah saudara punya rencana sampai ke Purwodadi? Pernah enggak saudara berpikir, dulu pernah aku punya bayangan saya mau ke Purwodadi, pernah enggak? Atau tiba-tiba di sini enggak ada yang kebetulan saudara, jalan Tuhan tidak terselami. Saudara dari kota mana asalnya? Ya, masa kecil saudara punya impian apa? Begitu juga kepada Simon. Tuhan berkata ketika engkau jadi tua, itu masa ketika Tuhan lalu memperjelas, saya ingin engkau kerjakan ini karena ini misi yang berasal daripadaku. Tidak harus melepas profesi yang lama, tidak selalu begitu. Karena kita juga melihat ada banyak orang yang sudah punya profesi tertentu, tapi dia juga melayani, tapi juga konfirmasi dengan Tuhan, cocok-cocokkan, betulkah dengan cara begini, bagi waktunya bagaimana? Ya, kalau yang saya berikan contoh, nelayan tadi, Simon Petrus masih bisa cari ikan, saudara. Tetapi beda dengan Elisa, dia sudah bakar yang namanya apa? Luku, balok yang untuk menggaruk. Kenapa dibakar, dipotong-potong? Supaya dia tidak kembali lagi. Karena Tuhan punya tugas buat Elisa, sama sekali baru. Jadi bisa berbagai macam kemungkinan. Jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, artinya berserah. Tidak mauku sendiri, egoku sendiri, cita-citaku sendiri, tapi diulurkan tangannya. Orang lain akan mengikat engkau. Jadi Tuhan mau pakai orang-orang, bukan langsung dari surga tangannya Tuhan turun, kamu saya borgol ya, dikecrek, kamu harus ke sana. Tapi pakai perantara orang-orang. Nah, saudara perhatikan cara kerja Tuhan ini. Mengulurkan tangan, orang lain mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Membawa kemana? Ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya maaf ya, dulu waktu belum kenal Purwodadi, istri sama saya juga ketika ditugasi, istri geleng kepala, kenapa harus ke sana? Daerah seperti apa itu? Orang-orangnya angel-angel pondang, kok kayak atos-atos? Ya, sudah takut dulu. Pertama-tama saudara, kok kayak ngeyel-ngeyel? Ya maaf ya, ini dulu waktu belum ngerti. Tapi kemudian cari konfirmasi dari Tuhan, saudara, lalu ya sempat ngeyel, sempat untuk berkelit. Tapi apa? Saya mengulurkan tangan saya, dan orang lain mengikat, sehingga kemudian tugas yang lama itu di-cut oleh Tuhan dengan cara yang tidak enak. Ada surat yang namanya surat pemberhentian, tidak ditulisi berhenti dengan hormat, tetapi ada sesuatu yang bukan karena melakukan kriminalitas, tetapi karena bab diselam, saudara, sehingga dijatuhi dengan suatu sanksi. Wah, itu namanya dikecrek, saudara, diborgol, dibawa ke tempat yang saya semula tidak mengingini waktu belum mengerti itu, saudara, waktu belum jatuh cinta. Beda sama sekarang. Cinta itu sudah terpupuk. Tiap hari wajah saudara terpampang di depan saya, dan selalu berdoa dimanapun saya berada, baik di Solo, di Purwodadi, di Bantul, terutama di atas gunung, terutama kalau sudah lihat awan-awan di bawah kaki, ingat wajah saudara. Mau makan juga, iya, muncul, karena Tuhan taruh di dalam sini. Kalau dulu kan kelewo-kelewo, saudara, masih semoyo, masih nanti-nanti. Tapi begitu Tuhan sudah panggil itu, dikecrek, saudara, diborgol, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di sini ego sepenuhnya itu dikecek, saudara, dimatikan. Sudah bukan lagi cita-citamu penuh, tetapi engkau ikuti keinginanku, jalan hidupku, sehingga doanya sudah lain. Bukan Tuhan izinkan menurut keinginan hatiku dan menurut rencanaku, kabulkan, tidak. Tetapi penuhkan Tuhan, kabulkan sebagaimana yang engkau ingin.
dan bukan menurut keinginan hatiku. Maka Tuhan Yesus juga memberikan teladan ketika sesuatu yang mengerikan akan datang, dia mau akan dilukai dan dibunuh dengan paku. Dia berdoa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Pasti dengan gemetar. Cawan itu apa? Menunjuk kepada yang isinya laknat, hukuman, sadis. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, artinya tidak usah diminum, tetapi jangan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Sampai kemudian dijadikan nyanyian, saudara. Jadilah kehendakmu, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Itu sungguh-sungguh yang namanya ego ini dilumat-lumat, dideplok, saudara, seperti dalam lesung itu ada alu. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Nah, ini Petrus cara meninggalnya bukan kemudian sakit tua, ya ada anak cucu berkeliling, nafasnya mulai pendek, jantungnya mulai pelan, terus dipegang tangannya oleh anak cucu, di tempat tidur bersih lalu les. Cara meninggalnya bukan seperti itu. Tetapi saudara, jangankan di tempat tidur, cara meninggalnya tidak terhormat menurut masyarakat, dan dia minta yang lebih sadis lagi. Karena saya mau disalib toh di Roma, saudara. Kok saya mau disalib? Mana kepalaku? Di situ nanti. Ya, tangan diginikan seperti gurumu, kaki dipaku di bawah. Wah, jangan terlalu terhormat. Terlalu terhormat itu kan posisi Tuhanku, juru selamatku. Terlalu terhormat, saya harus lebih hina. Balik saja kepalaku di bawah, tangannya di bawah dipaku. Jadi yang dipaku di atas adalah kaki. Permintaannya sendiri, saudara. Tidak dicantumkan dalam Alkitab, tetapi dari cerita lisan tradisi dari mulut ke mulut. Bagaimana penderitaan Petrus atas pesanannya sendiri. Terlalu terhormat kalau disalib seperti Tuhan Yesus. Terlalu mulia, aku minta kepalaku di bawah. Sehingga Petrus matinya adalah disalibkan dengan kepala di bawah. Jangankan ada yang melayat terhormat, banyak kembang, karangan bunga, siapa yang berani melayat? Kuburannya pasti semena-mena oleh orang Romawi, tetapi mulia. Di dalam kerajaan surga pasti rohnya itu dijemput oleh rombongan prosesi malaikat, saudara. Rohnya tidak dilihat oleh orang di bumi. Nah, saudara, jangan takut dulu. Wah, lah kalau ikut cara Tuhan, masa tua dikecrek, ya mengikuti rencana Tuhan, nanti mati disalib seperti itu, saudara. Tuhan sudah punya plot untuk masing-masing. Tidak harus dengan cara seperti itu, tetapi ambil saja esensinya. Mati, egonya ditumbuk, dilumat, itu harus. Tetapi cara meninggal dengan cara bagaimana Tuhan yang tahu. Haknya untuk memilih, dia tidak pernah keliru memilih. Ya, jangan takut akan hal ini, saudara. Beliau memang jadi martir, tapi tidak semua orang Kristen dijadikan martir, mati disalib, ditembak oleh karena imannya. Tetapi ada cara meninggal yang lain yang memang Tuhan kehendaki. Itu tidak usah dipikirkan. Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan pula yang bertanggung jawab. Sehingga kita tidak perlu takut, ikuti saja jalannya. Akan tiba saatnya Tuhan berkata, ikutlah aku. Maka kemudian di dalam kelas yang namanya discipleship journey, kita baru sampai kepada 2 jilid. Nanti bulan depan ke jilid yang ketiga. Ada kelas pertama apa? Come, ya. Come, ayo ikut saya. Come, mari datanglah, mari ikutlah, mari datang. Ya, buat apa? Kemudian ada kelas kedua yang namanya apa? Grow, yaitu bertumbuh. Kalau sudah ikut Tuhan pasti bertumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh pengenalannya, connect with God. Lalu make discipleship, yaitu membuat supaya ada murid-murid. Ketika sudah terkait dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, lalu ajak jiwa-jiwa baru. Ada grow, ada pertumbuhan. Saudara, salah satu pertumbuhan adalah ego ini disalib. Maka kemudian firman Tuhan dalam perjanjian baru dalam surat Paulus itu menyebutkan orang yang dibaptis itu keakuannya dibenamkan, dikuburkan.
di bawah air, terus dibangunkan, kejebur begitu naik. Begitu dibangunkan, apa yang bangun itu? Pribadi yang baru. Karena pribadi yang lama sudah dikuburkan, muncul pribadi baru. Itu lebih daripada sekedar ritual upacara, tetapi di dalamnya ada satu kuasa, lebih daripada simbol. Maka kalau saudara menganggap baptisan cuma simbol, ya tidak ada faedahnya, saudara, tidak ada gunanya, tetapi itu ada kuasanya. Nah, manusia lama yang penuh dengan ego dimatikan, lalu rencana-rencana Tuhan pada status orang yang diampuni, yang sudah bukan lagi narapidana, yang sudah menjadi anak Allah. Tuhan mau taruh rencana itu, dipersemaikan dalam kehidupan kita. Saudara kenali di tahun 2022 ini, sekarang sudah bulan Mei, sebentar lagi pertengahan tahun 2022. Berapa umur saudara? Tidak terasa loh saudara, waktunya dibatasi. Ada saat muda kita kejar terus, tapi terus jangan mengejar keinginan saudara. Ada banyak anak muda yang jatuh ke dalam dosa ketika masa mudanya belum lengkap. 16-15 sudah kena narkoba, masuk penjara, pergaulan bebas, ngejarnya keinginan sendiri ndak beres. Tapi juga banyak anak-anak Tuhan yang sukses mengejar keinginan cita-citanya. Ayo, tetapi akan tiba saatnya engkau akan dengar panggilan, come, ikutlah aku, seperti Tuhan panggil Simon untuk mengikut dia mengerjakan rencananya. Dengan cara apa? Nanti akan dibukakan, meskipun sekarang mungkin masih misteri. Tapi mungkin ada beberapa di antara saudara-saudara yang juga sudah mulai dengar-dengaran. Di sini aku memanggil engkau, di sini aku memanggil engkau. Maka saudara kemudian barangkali masih ragu-ragu, butuh peneguhan, minta peneguhan. Saya juga sudah alami, dan waktunya dibatasi. Masa tua ikut melayani dia itu dibatasi. Ada peraturan dalam organisasi kita, umur 65 pendeta emeritus, berarti saya masih punya waktu 3 tahun sebelum 65. 3 tahun lagi saudara cari gembala baru yang masih muda. Bukan berarti saya tidak bisa lagi melayani, tapi sekali-sekali saudara. Atau kalau tidak bisa cari gembala sendiri, minta pusat yang mengirim. Kesempatan saya terbatas untuk berdoa buat saudara dari hati, ya, untuk mendampingi susah dan sukacita saudara-saudara. Waktunya dibatasi buat saya, buat istri, ya, saudara sendiri juga waktunya dibatasi. Ayo, jangan terus berlama-lama kejar cita-citamu, egomu. Ada saat itu dilumat, lalu mati seperti Petrus, dan kemudian menyerahkan dirinya. Paulus juga begitu, Saulusnya mati, lalu dia dipanggil menjadi Paulus, sudah bukan lagi Saulus orang lama yang mengejar cita-citanya, memperoleh surat kuasa dari imam-imam, ya, tetapi dia layani Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Pejamkan mata saudara. Oh, hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana. Bapa, kau setia. Bukan cuma pada masa kecil engkau setia menemani kami, tapi di tahap-tahap berikutnya engkau Bapa yang setia, membimbing anak-anakmu mengikuti rencanamu. Bagi anak-anak ini, para remaja yang masih mengejar cita-citanya, engkau menyertai mereka. Tapi bagi yang sudah mulai dengar-dengar akan panggilanmu, engkau teguhkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Oh Bapa, orang tua kami, hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana. Kau menyediakan apa yang ku perlu, karena Engkau Bapa yang setia.
tidak ada Bapa yang seperti Engkau, yang setia menyertai anak-anak-Mu. pada saat kami mengejar cita-cita kami, maupun Engkau setia pada saat kami semakin jelas mendengarkan panggilan-Mu di bidang yang memang sudah Engkau tentukan bagi kami, satu dengan yang lain berbeda-beda, untuk kami tekuni, dan waktunya dibatasi. Sampai usia berapa kami tidak tahu, Engkau yang tahu. Dan sebelum Engkau berkata selesai, kami akan bertekun terus. Tuhan, setia. Banyak pekerjaan kami, tugas kami yang tidak sempurna. Akan sering kami tergulai karena habis akal. Tetapi Engkau menilai kesetiaan kami. Di banyak hal yang kami tidak mampu, Engkau menopang, Engkau menatang, Engkau menolong. Bahkan saat kami kehabisan nafas, Engkau memberikan nafas hidup-Mu, sehingga kami segar kembali dan terus tersenyum, menyanyi bagi Engkau. Terima kasih untuk puji-pujian baru yang sudah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Dan boleh launching melalui gereja ini, nyanyian ke-1, kedua, ketiga, dan akan muncul lagi. Dilahirkan nyanyian yang berikut bagi Engkau, karena Engkau memanggil dan kami menjawab, menjadi surat cinta kami kepadamu. Inilah jemaat-Mu, inilah murid-murid-Mu.
mengucap syukur Bapa dalam bentuk persembahan yang tidak seberapa ini. Dengan segala kerendahan hati, oh kuduskan, kuduskan, sucikan. Begitu juga yang taat mengembalikan milikmu 1/10 dari apa yang engkau berikan. Bapa berkati sesuai dengan janjimu, engkau membukakan tingkap-tingkap di langit. Engkau melimpahi berkat sampai berkelimpahan. Engkau mengusir, menghardik belalang pelahap, belalang peloncat, belalang pindahan, yaitu roh-roh pemborosan dari kehidupan keuangan jemaatmu. Bagi mereka yang taat, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pengajaranmu bagi kami, apa yang sudah engkau berikan melalui mulut hambamu hanya terbatas karena hambamu terbatas, tetapi engkau tidak terbatas untuk menjelaskan lebih lanjut daripada jalan-jalanmu. Dan sekarang tilik jemaatmu ini Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dengan berkat berkelimpahan. Dia membawa takarannya, diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam ribaanmu. Engkau diberkati dalam berkat studi, berkat pekerjaan, berkat rumah tangga, berkat dalam pelayanan. Oleh karena satu nama yang berkuasa, Juru Selamat yang sudah menundukkan keagungannya di hadapan Bapa, dan oleh bimbingan Roh Kudus kepada kami pada hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Sampai bertemu kembali dalam ibadah berikut. Salam perkasa. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang menghalangan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Selalu serah kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang menghalangan Tuhan Yesus segalanya di dalam